Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 8. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran kita Akidah Akhlak. Dan kesempatan hari ini kita akan membahas mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Sebagai tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan persamaan dan perbedaan antara mukjizat dengan karomah, irhas, dan maunah. Tentu kata ini bisa jadi adalah sesuatu yang asing bagi kalian, sehingga kita nanti akan belajar secara bersama-sama. Yang kedua, diharapkan nanti peserta didik mampu membedakan contoh mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menuliskan kisah-kisah dari berbagai sumber tentang adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya yang menyangkut dengan karomah, maunah, dan irhas. Sebagai bekal konsep dari materi ini, yaitu yang pertama kita akan membahas terkait dengan pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Kemudian kita nanti akan melanjutkan dengan dalil nakli tentang kebenaran mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Kemudian contoh dan hikmah mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Kemudian kisah tokoh muslim yang mendapatkan mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Cuman untuk anak-anakku semuanya, dalam pertemuan hari ini kita tidak akan membahas semuanya secara langsung, tapi kita nanti akan membahas secara bertahap yang rencananya akan kita sampaikan dalam 3 pertemuan. Coba bisa kalian perhatikan dari gambar yang telah Bapak tampilkan ya. Yang pertama, mungkin ada dari kalian yang bisa menebak gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Ini semuanya menjelaskan terkait dengan masalah mukjizat dan karomah ya. Kalau yang pertama ini bisa kalian amati persis pada gambar yang sebelah kanan. Ini keterkaitan, yaitu hubungannya dengan mukjizat yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah menerima wahyu dari Allah, yaitu kitab Injil. Dan Nabi Isa ini memiliki mukjizat, yaitu bisa menghidupkan orang mati. Dan kemudian kalian lihat di sampingnya itu ada gambar seorang pemuda yang menghadapi berhala. Siapakah dia? Kalian ingat siapa? Iya, pinter, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian di sampingnya itu nampak ada seorang ibu yang menggendong bayi. Itu siapakah dia? Di sini tentu kalian akan menebak siapa ya. Kalau seorang ibu menggendong bayi itu ada hal yang biasa. Hubungannya dengan mukjizat ataupun karomah itu apa? Berarti di sini adalah kejadian luar biasa yang diterima oleh Ibu Siti Maryam. Apa kelebihan yang dia miliki? Tanpa seorang bapak, dia bisa memiliki anak. Tapi yang perlu kalian ketahui, ini betul-betul mukjizat dari Allah. Dia tanpa memiliki bapak, Allah bisa menciptakan ya. Bisa menciptakan seorang manusia, yaitu dia adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Dan yang berada di sampingnya ini adalah gambarannya ya. Dan kemudian pada bagian bawah bisa kalian lihat samping ya, mulai dari kanan itu adalah orang tua yang dengan membawa perahu. Ini siapakah dia? Ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dia mendapatkan mukjizat dari Allah, yaitu dia adalah pencipta kapal yang pertama kali. Dan kemudian yang di sampingnya ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Dia mendapatkan kelebihan yaitu bisa membelah lautan. Ya, nanti bisa kalian gambarkan lebih jelas sebenarnya terkait dengan
sejarah panjangnya melalui buku-buku yang telah kalian terima. Anak-anakku semuanya, setelah kalian perhatikan persis tadi terkait dengan gambar-gambar, sekarang kita akan mempelajari apa sih sebenarnya pengertian dari mukjizat. Mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasulullah dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Berarti di sini menjelaskan manusia siapapun tidak akan mampu menandingi kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada para nabi dan para rasul. Apa sebenarnya yang membedakan mukjizat dengan yang lain? Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, mukjizat itu diturunkan hanya kepada para nabi dan para rasul, sehingga selain nabi dan rasul tidak akan mungkin mendapatkan mukjizat. Dan yang kedua, merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Siapapun nggak akan mampu menandingi mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Berarti kalau misalkan nabi dan rasul, dia pasti akan mendapatkan mukjizat dari Allah yang tidak akan sanggup ditiru oleh siapapun. Dan kemudian yang kelima, bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin. Nah, ini di sini ada beberapa ciri yang telah disampaikan, dan tentu kalian nanti bisa mengembangkan kembali apa sebenarnya ciri-ciri dari mukjizat yang diterima oleh para nabi dan para rasul. Untuk selanjutnya, kita perlu tahu juga mukjizat yang diberikan para nabi dan para rasul itu ada banyak ya. Dan kemudian di sini berbagai macam mukjizat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu ada mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah itu apa? Mukjizat yang tampak. Mukjizat ini dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera, bisa dilihat jelas. Mukjizat kauniyah disebut juga mukjizat terbatas, artinya di luar kemampuan manusia, terjadi hanya sekali dan dalam satu tempat, tidak dapat diulang kembali dan tidak bisa dipelajari. Contohnya di sini apa? Mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Kemudian kalian lihat Nabi Musa alaihi salam membelah lautan. Ya. Dan kemudian Nabi Ibrahim ini dibakar tidak mempan, dan masih banyak mukjizat-mukjizat yang lain yang tentu nanti kalian bisa mengembangkan melalui sumber-sumber yang ada. Dan untuk selanjutnya ada yang disebut dengan mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah itu apa? Mukjizat yang hanya dapat dialami oleh akal pikiran. Ya. Ciri khusus mukjizat ini adalah berlaku universal sepanjang masa dan dapat dipahami dengan akal pikiran. Contohnya apa? Al-Quran memiliki keistimewaan yaitu kandungan luar biasa, susunan sastranya yang indah dan akan terjaga sepanjang masa. Bisa kalian bayangkan, Al-Quran sudah turun cukup lama, akan tetapi sampai sekarang pun Al-Quran masih kita gunakan. Dan kita tidak mengalami yang namanya kebosanan. Dari masa ke masa, Al-Quran akan menjadi luar biasa. Kita tak pernah terbayang bagaimana mungkin peristiwa dulu dengan peristiwa sekarang ternyata masih relevan ketika kita merujuk pada Al-Quran. Disadari atau tidak, dipahami atau tidak, Al-Quran adalah kitab suci kita umat Islam. Dan kita pun wajib untuk mengimani Al-Quran, mempelajarinya, dan mau membacanya supaya nantinya kita akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Anak-anak sekalian, kiranya untuk kita pembelajaran materi pengertian mukjizat kita cukup sampai sekian, dan kemudian kalian bisa mengerjakan LKPD yang telah kami bagikan ya, yaitu dengan menulis salah satu kisah mukjizat Nabi atau Rasul yang kalian ketahui
Dan termasuk mukjizat apakah dari kisah yang telah kalian tulis? Kisah bisa tulis pada LKPD, lembar kerja peserta didik yang telah saya siapkan, yang telah di-share melalui grup WA ataupun pada kolom komentar. Jangan lupa ya, like and subscribe ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.